Kesembrautan di Pasar Raya Padang bagaikan benang kusut yang belum terselesaikan. Persoalan ini telah lama terjadi dan belum ada formula efektif yang mampu menuntaskan persoalan klasik ini. Di Pasar Raya sendiri, kesembrautan telah menimbulkan dampak yang lebih luas, yaitu gesekan antara pedagang. Beberapa waktu lalu, sejumlah pedagang toko yang tergabung dalam komunitas pedagang pasar mengadukan nasib mereka ke Dinas Perdagangan Kota Padang karena merasa dirugikan akibat banyaknya PKL yang melanggar aturan. Akses menuju pertokoan tertutup. PKL beraktivitas lebih awal dari jadwal yang ditentukan, beralih fungsinya lahan parkir hingga kesemrautan. Dampak yang dirasakan tentunya menurun tingkat kunjungan dan lebih jauh anjloknya pendapatan. Bukan hanya itu, komunitas pedagang pasar juga menuntut agar SK Wali Kota nomor 438 tahun 2018 dicabut karena menjadi cikal bakal kesemrautan pasar raya saat ini. Ketua Komunitas Pedagang Pasar atau KPP Asril Manan menilai SK tersebut memberi ruang bagi PKL untuk berjualan di badan jalan dengan sejumlah aturan. Namun dalam perjalanan PKL justru banyak yang melanggar. Sementara Pemko Padang sendiri dinilai tidak bisa menertibkan PKL sehingga pencabutan SK Wali Kota dinilai lebih tepat. KPP sendiri sudah sejak lama berharap SK Wali Kota yang memperbolehkan badan jalan jadi lokasi berjualan ini dicabut. Karena dilihat dari segi aturan, jalan peruntukannya bukan untuk lokasi berjualan. KPP menyebut dampak yang lebih luas dirasakan pedagang toko saat ini, yaitu lesunya jual beli, sehingga tidak sedikit pedagang toko yang gulung tikar atau pindah ke daerah lain. Yang jelas dulu sesuai dengan pengaduan kami ke Ombudsman, ya. cabut itu berlaku. Itu berlaku ya. Itu Pak. Alasannya apa, Pak Ji? Karena Pemkot tidak mampu membuat ketertiban. Ya. Contohnya aja lah, Impres 1 sampai Impres 2 itu toko kan bagus itu. Dari segi konstruksi bagus. Yang tak bagusnya dari segi tata ruang. Itu aja. Yang akan bayar dari tata ruang aja. Itu Impres 1 itu dulu ada eskalator ya. Iya, betul. Jalan dah itu. Nah, bahkan WC aja enggak teratur. Kendati demikian, Asril Manan menambahkan KPP tidak anti terhadap PKL, karena sebagian pedagang toko juga berasal dari PKL. Namun yang jadi persoalan bagi KPP ialah ketertiban yang tidak terjaga. KPP berharap PKL dapat berelokasi ke tempat yang lebih tepat, sehingga PKL dan pedagang toko tetap sama-sama mencari nafkah. Terlebih biaya yang dikeluarkan pedagang toko tidak sedikit, salah satunya retribusi yang mesti harus dibayarkan. KPP yang ingin dibentur oleh Pemko itu dengan PKL. Ada indikasi untuk itu. PKL ini kalau yang unik PKL, saya kan bekas pedagang kaki lima. Ini itu universitas kehidupan ini. PKL ini. Siapa yang mati? Pertama, ya Anda bisa kerja itu bisa dagang, bahkan bisa profesional, bahkan bisa cabang-cabang di daerah-daerah lain. Kenapa kita harus benci? Tapi yang paling penting adalah penertiban. Penertiban, oke. Penertiban. Nah, inilah yang menentukan ketegasan. Ketegasan ini tidak akan bisa terjadi kalau perlaku tidak dicabut. Cabut perlaku itu dulu. Tidak akan terjadi apa-apa kalau pemerintah betul-betul bersih niatnya untuk membuat Kota Padang ini kondusif.
Komunitas pedagang pasar juga mencium kesemrautan pasar raya tidak lepas dari keberadaan oknum preman yang disebut dengan istilah Tuan Takur. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka gesekan antara pedagang toko dan PKL akan terus terjadi ke depannya. Menanggapi protes yang dilayangkan KPP terhadap PKL, Ketua Keluarga Besar Pedagang Kaki Lima Pasaraya menyebut, PKL yang berada di sepanjang jalan mulai dari Bundaran Air Mancur sampai ujung Jalan Permindo tidak semua tergabung dari KBPKL. Oleh sebab itu pelanggaran tidak serta-merta dilakukan oleh KBPKL dan ia berharap kesemrautan tidak selalu diarahkan ke KBPKL. Jadi selama ini disangka itu anggota KBPKL Kota Padang yang melanggar semuanya. Jadi kami minta kepada pemerintah dari Kadis Perdagangan Kota Padang, mari kita bersama-sama untuk membenahi pasar ini supaya pasar ini indah dan nyaman. Terjadilah jual beli yang bagus. Jadi mungkin dari depan toko ini bukan anggota kami ini. Di depan toko Mas ini bukan anggota kami sepanjang ini. Jadi kami minta jangan ibaratnya dituduhkan kepada anggota KBPKL aja. Jadi kami minta dari KBPKL Kota Padang kepada Dinas Perdagangan Kota Padang, mari kita bersama-sama mencari bagaimana Kota Padang itu indah dan nyaman untuk berdagang dan toko pun nyaman untuk berjual beli. Sebagai organisasi yang menaungi PKL di Pasaraya, KBPKL menyebut telah sering memberi arahan kepada para pedagang kaki lima agar mematuhi aturan. KBPKL mengaku siap berkolaborasi dengan dinas terkait dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan penertiban. Jadi saya minta kepada Bapak Asrul Manan dari KPP, Saudara Irsal dari AVP, mari kita duduk bersama mencari solusi bersama bagaimana pasar ini indah terjadinya jual beli untuk masyarakat Padang. Jadi PKL ini berjual beli dengan nyaman untuk menghidupi anaknya, mencari sesuap nasi. Toko emas pun, toko-toko yang ada bisa berjual beli juga. Kuncinya kita harus duduk bersama mencari solusi yang baik. Sementara itu tindakan tegas dari pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan, Satpol PP dan SK4 menyebut dalam waktu dekat pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Pasaraya Padang hingga Simpang Air Mancur akan ditertibkan. Dinas Perdagangan Kota Padang sendiri telah 2 kali melayangkan surat kepada seluruh pedagang kaki lima agar mentaati surat keputusan Wali Kota nomor 438 tersebut. Namun kenyataannya masih ditemui PKL yang membandel. Sudah 2 kali kami menyampaikan surat ke seluruh pedagang ya untuk mentaati aturan yang ada di surat keputusan wali kota itu, dan rencananya minggu ini kita akan melakukan penertiban bersama dengan Satpol dan SK4 ya, terhadap PKL itu. Jadi jalan Pasaraya itu kita Pasaraya sepanjang Pasaraya sampai ke Air Mancur. Mancur. Ya. Jalan Pasaraya sampai Mancur. Ya. Jadi prinsipnya mereka hanya boleh jam 3, kemudian tidak boleh menutup akses ke toko, tidak boleh menutup pandangan ke toko. Semua sudah diatur dan itu ada sebenarnya garis-garisnya di lapangan. Nah, itu yang dalam waktu dekat kita akan coba tertibkan itu dulu, ya, sehingga nanti kemauan KPP itu juga secara berangsur akan kita
SK Wali Kota nomor 438 tahun 2018 yang mengatur PKL berjualan di badan jalan diminta segera dicabut karena ditenggarai menjadi sumber kesemrautan di Pasar Raya Padang. Menyinggung tuntutan sebagian pihak terkait pencabutan SK tersebut, Kepala Disperindak Kota Padang Syahendri Barkah menyebutkan, Pemko Padang tidak serta-merta mencabut keputusan wali kota ini, namun pencabutan bisa dilakukan secara bertahap karena perlu persiapan antara lain tempat penampungan para PKL. Jika bangunan fase 7 telah selesai dibangun, maka lantai 1 fase 7 akan dikhususkan kepada para PKL. Hal tersebut telah dibicarakan dengan pedagang termasuk dengan ketua kelompok pedagang, sehingga jika PKL telah terakomodir keputusan wali kota tersebut akan dicabut. Lambat laun SK Waku itu pasti akan kita cabut. Cuma tentu kita siapkan semuanya. Kita siapkan semuanya dulu. Jadi ada penampungan untuk PKL-nya gitu kan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa serta-merta mencabut, Pak. Iya, mencabut kemudian mereka akan kita tempatkan di mana kan seperti itu. Pencabutan SK 438 tahun 2018 datang dari berbagai pihak, bukan hanya dinilai sebagai sumber kesemrautan, tapi juga bertentangan dengan aturan lalu lintas. Anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Gerindra Budi Syahrial juga turut angkat suara. Ia menyebut SK 438 tahun 2018 tidak hanya bersifat sementara dan saat ini penanggulangan bencana gempa 2009 telah selesai dan SK tersebut sudah bisa dicabut. Tidak ada lagi PKL, karena itu jalan, melanggar undang-undang lalu lintas. Dan mereka yang mengganggu fungsi jalan dan trotoar itu jelas di dalam pasal undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Bisa didenda 24 juta atau penjara 12 bulan. Jadi tidak ada toleransi. Nah, PKL ini mereka bukan PKL, sudah seperti toko di jalanan. Tidak ada cerita, SK 438 itu kan sudah dinyatakan itu dulu sementara sifatnya. Seharusnya kalau sudah selesai penanggulangan bencana gempa ya sudah cabut. Lebih lanjut, Budi Syahrial menilai PKL yang berjualan di sepanjang jalan Pasaraya hingga Permindo bukan lagi PKL, namun sudah seperti toko di jalanan. Menurutnya tidak ada lagi kota Indonesia yang PKL berjualan mengisi badan jalan dan trotoar. Bahkan seperti Bukit Tinggi, Padang Panjang, Bogor, dan kota-kota lainnya telah mampu mengatasi hal tersebut. Dan 98% masyarakat Kota Padang pengen kota ini tertib
dan sudah tertibkan saja. Tidak ada lagi kota di Indonesia yang membiarkan PKL mengisi badan jalan dan trotoar. Lihatlah kemana-mana. Bukit Tinggi, Padang Panjang, Bogor, Bandung, semua tidak boleh lagi. Harus masuk ke dalam. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Eka Sakti, Riswanto Bakhtiar menilai, kesemrautan pasar raya mestinya tidak terjadi jika pedagang patuh terhadap aturan yang dimuat dalam SK Wali Kota tersebut. Pasalnya di dalam SK telah terdapat aturan yang mengatur aktivitas pedagang sendiri. Begitupun dengan pihak terkait, jika tidak lalai dalam pengawasan, kesemrautan juga dinilai tidak akan terjadi. Dari Perwako, yaitu Peraturan Wali Kota nomor 3812, itu sudah diatur semua. Jam berapa, lokasi mana yang boleh digunakan oleh para PKL. Kemudian mana lagi lokasi-lokasi yang tidak boleh dipergunakan untuk pedagang. Nah, kembali kepada aturannya, maka yang menjalankan daripada Perwako tersebut kan ada dua sebenarnya di situ. Yang pertama adalah Dinas Perdagangan sebagai induk daripada kegiatan-kegiatan perdagangan yang ada di pasar raya tersebut, kemudian Pol PP sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penegakan peraturan wali kota tersebut. Artinya kalau selagi tidak sesuai dengan peraturan wali kota tersebut, maka Pol PP berhak melakukan penertiban dari PKL yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang di dalam Perwako tersebut. Artinya kalau Dinas Perdagangan dan Satpol PP sudah bisa bekerja maksimal sesuai dengan peraturan Wali Kota 438/2018 itu, saya kira tidak akan terjadi kisruh yang ada sekarang. Sementara menyinggung soal SK Wali Kota nomor 438, ia menyebut SK tidak perlu dicabut, hanya perlu direvisi dan evaluasi sesuai kebutuhan serta kondisi saat ini. Menurutnya, jika Perwako tersebut dicabut, maka tidak ada lagi landasan bagi pemerintah untuk melakukan penertiban. Perwako ini tidak perlu dicabut, hanya perlu dievaluasi atau direvisi menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Yang penting sebenarnya dalam revisi atau evaluasi Perwako ini harus libatkan juga Dinas Perhubungan, karena kita melihat sekarang banyak badan-badan jalan yang dipakai dan termasuk juga trotoar dipakai untuk pedagang kaki lima. Sementara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang angkutan jalan itu tidak dibenarkan menggunakan jalan raya dan trotoar untuk berdagang. Jadi perlu harus ada evaluasi atau revisi terhadap Perwako, tapi tidak dicabut. Kalau dicabut tidak ada kekuatan hukum lagi untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang ada di pasar.